Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi dengan Drip Sender dan ini adalah video tutorial cara menggunakan Bootform, sebuah add-on fitur terbaru dari Drip Sender yang fungsinya adalah untuk membuat survei online di dalam WhatsApp. Jadi orang-orang tidak perlu keluar dari WhatsApp untuk mengisi survei ini. Oke, langsung saja teman-teman, silakan masuk ke dalam dashboard Drip Sender dan di sini akan ada notifikasi mengenai Bootform. Sebagai informasi di awal bahwa Bootform ini merupakan add-on fitur atau fitur tambahan yang jika teman-teman membutuhkan fitur ini, teman-teman bisa berlangganan. Kali ini kita diberikan akses menggunakan Bootform selama 1 bulan. Jadi kita bisa cek ya. Kalau kiranya butuh, maka silakan langsung saja, jangan ragu untuk berlangganan fitur Bootform ini. Klik menu atau tombol beli, kemudian akan aktif menu Bootform di bagian atas. Kemudian silakan klik dan di sini saya telah membuat satu survei online dan berhasil. Kita akan mencoba untuk membuat dari awal sehingga teman-teman bisa memahami bagaimana cara kerja dari Bootform ini. Oke, di sini contohnya saya sudah membuat beberapa pertanyaan. Kita akan coba membuat dari awal. Klik buat form, kemudian kita pilih setting terlebih dahulu. Kita beri nama survei online ini, misalkan survei 1 ya. Jadi kita membuat judul survei 1, ini bebas terserah. Kemudian di sini ada trigger message, ini kita tentukan ya. Kita pastikan, jadi kita pastikan berbeda dengan form yang lain ya. Oke, kalau di form yang sebelumnya saya membuat itu dengan trigger isi survei sekarang. Kalau untuk yang baru saya buat ini, saya menggunakan trigger message survei sekarang. Jadi harus berbeda biar nggak crash botnya. Kemudian di sini ada auto save nama dan nomor HP. Kita centang, dan untuk lead unik juga kita centang agar data yang masuk tidak double. Di sini juga ada session time, ini fungsinya adalah untuk membatasi orang-orang yang merespon ya. Jadi ketika mereka tidak segera merespon campaign survei online kita, maka survei online-nya nggak akan jalan teman-teman. Jadi di sini misalkan saya kasih waktu dia 15 menit. Kalau orang tersebut tidak segera mengisi dalam waktu 15 menit, maka surveinya nggak akan jalan. Oke, kemudian di sini ada delay time. Ini adalah untuk menjeda pengiriman dari setiap pertanyaan dalam survei. Di sini saya tulis 10, defaultnya memang 10 ya, 10 detik. Penjelasannya adalah seperti ini teman-teman. Jadi di setiap survei itu kan ada beberapa pertanyaan. Setiap pertanyaan ini akan memiliki jeda pengirimannya. Jadi misalkan pertanyaan yang pertama ini akan dikirim misalkan 2 detik ya. Kemudian setelah 4 detik kemudian pertanyaan yang kedua akan muncul ya di WhatsApp orang-orang yang akan mengisi surveinya. Jadi terus begitu akan random antara 1 sampai 10 detik. Ini agar terkesan alami ya, jadi bukan bot, jadi terkesan alami sehingga waktunya memang random 1 sampai 10 detik ya. Kemudian di sini jangan lupa klik WhatsApp sendernya atau nomor pengirim surveinya. Kalau teman-teman punya banyak nomor, biar bisa memilih beberapa nomor sekaligus. Karena di sini saya punya 1 nomor saja di Drip Sender, maka saya pilih yang ini. Oke, kemudian langsung ke Bootform Builder, kita akan membuat pertanyaannya. Ini bisa kita hapus terlebih dahulu kalau membingungkan ya. Kita hapus terlebih dahulu, kita buat dari awal. Untuk pertanyaan pertama saya sudah ini membuat pertanyaan di Notepad. Jadi saya tinggal kopas saja. Ini teman-teman bisa membiarkan secara default atau memberi nama ya. Misalkan di sini saya kasih nama question 1 atau key 1.
Kemudian di sini saya akan menambahkan gambar pada pertanyaan yang pertama, misalkan seperti ini. Ini silakan tentukan ya yang sesuai dengan pertanyaannya. Di sini saya menggunakan gambar yang random. Kemudian saya akan mengirimkan pesan atau pertanyaan yang kedua dengan kode atribut key 2. Kemudian saya tinggal kopas lagi. Untuk yang pertanyaan yang kedua saya nggak menyertakan gambar ya, agar teman-teman bisa membedakan kalau dikasih gambar bagaimana, kalau nggak dikasih gambar itu bagaimana. Nanti akan ketemu perbedaannya. Kemudian untuk selanjutnya saya akan menanyakan email. Kemudian saya custom di sini. Saya ganti teksnya, saya ganti. Oke, saya kasih keterangan ini. Jadi untuk mengirim giveaway ya, karena di sini saya sedang mencontohkan, saya sedang mengirim atau membagi-bagikan giveaway. Jadi ini nanti yang akan saya kirimkan teman-teman. Jadi ini adalah campaign yang akan saya kirim ke database, yaitu tentang bagi-bagi giveaway produk digital branding ya, misalkan seperti itu. Nah, ini adalah produk yang akan saya kirimkan sebagai giveaway. Caranya, orang-orang harus mengisi terlebih dahulu survei yang saya kirimkan. Oke. Karena itu saya membutuhkan email mereka yang valid untuk mengirim giveaway-nya. Karena kalau ini nggak dikasih keterangan ya, maka bisa jadi mereka akan mengirim email yang ngasal ya, ngasal email. Jadi bukan real emailnya. Karena itu distribusi dari giveaway-nya saya kirim melalui email. Berarti mereka harus mengirim email yang valid. Oke. Kemudian di sini saya butuh alamat misalkan ya. Jadi tinggal klik saja provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa. Ini jadi langsung urut ya. Kemudian ini bisa teman-teman custom pesannya. Misalkan begini. Atau teman-teman biarkan saja ya secara default, ini terserah. Oke. Kemudian selanjutnya adalah pertanyaan yang selanjutnya. Di sini saya membuat pertanyaan satu lagi. Pertanyaannya beda dengan yang sebelumnya. Di sini saya kasih dia kode key 3, question 3 ya. Nah, di sini saya memilih button message yang bisa menampilkan button atau tombol. Oke, di sini saya tinggal kopas saja pertanyaan yang ketiga ya. Nah, di sini saya ingin orang-orang yang mengisi survei saya itu masuk ke dalam grup Telegram saya. Jadi saya jadikan satu kolam, sehingga menjadi database yang ada di Telegram. Oke. Ini bisa di custom pakai bintang biar tebal ketika dibaca di WhatsApp ya. Kemudian begini misalkan. Oke. Nah, di sini ini adalah pertanyaan. Kalau Anda misalkan begini ya pertanyaannya, kalau Anda dimasukkan ke grup Telegram yang isinya banyak informasi mengenai ilmu bisnis secara gratis, apakah Anda mau? Nah, ini jawabannya ada 3, boleh 2 ya. Terserah teman-teman. Misalkan ya, saya mau, atau tidak, atau nanti saja. Oke. Orang-orang yang memilih nanti saja, nanti kita akan prospek, kita akan follow up lagi agar mereka bisa masuk ke dalam grup Telegram kita ya, untuk kolam ya, untuk kolam database kita. Oke, kalau sudah selesai kita butuh konfirmasi ya, konfirmasi bahwasanya data yang mereka berikan itu benar. Jadi di sini bisa kita custom juga. Saya sudah menulis, tinggal kopas. Nah, ini keterangannya teman-teman, silakan diperhatikan.
Mohon konfirmasi apakah data Anda ya ini kurang, data Anda sudah benar. Nah, kita akan copy paste pertanyaan dan juga jawabannya nantinya. Oke, kita klik di sini. Kita copy pertanyaannya. Nah, kita paste ya, kita pastikan harus sama ya. Kemudian di sini teman-teman kan butuh jawaban ya, konfirmasi butuh jawaban. Nah, jawabannya apa ya? Kode tadi. Nah, kode Q1, Q2 dan Q3 ya. Jadi kita paste setelah pertanyaan ini ditulis ya, seperti ini. Kemudian bisa dikasih tanda bintang agar tebal membedakan antara pertanyaan dan juga jawaban. Oke, kemudian selanjutnya ini sama, langsung saja kopas. Oke, ini Q2 berarti. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ini berarti Q3 karena hanya ada 3 pertanyaan. Kemudian email tetap seperti ini teman-teman. Email sama ya, atributnya sama. Kemudian untuk alamat di sini saya urutkan jadi satu baris ya, provinsi, kabupaten, kecamatan hingga desa. Nah, yang perlu diperhatikan teman-teman adalah ini penulisan atributnya. Di sini ditulis kecamatan dengan K huruf kapital, sedangkan atribut yang sebenarnya adalah K kecil ya. Ini nggak akan bekerja dengan baik kalau beda. Di sini saya memang sengaja untuk membedakannya agar teman-teman bisa perhatian terhadap kode dari atribut ini. Jadi kita harus membuat sama kecamatan dan desa. Kalau beda huruf, beda kapital, beda huruf besar dan kecil akan berpengaruh ya. Jadi harus sama. Kemudian setelah itu kita kirim pesan thank you, pesan terima kasih. Jadi isinya bisa, ini saya kopas saja biar cepat. Bisa teman-teman custom ya. Misalkan juga mau dikirim gambar juga, misalkan gambar terima kasih ya. Jadi silakan teman-teman setting sendiri seperti apa. Kalau sudah selesai, silakan simpan. Oke, saat ini kita sudah selesai membuat survei online. Kemudian di video selanjutnya kita akan membuat campaign survei online, sehingga kita akan mendapatkan data-data dari orang-orang yang mengisi survei ini. Oke, segitu saja dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.